Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ernawati SPD. Ibu adalah guru akuntansi SMK Negeri 2 Padang. Pada kesempatan ini, izinkan Ibu mengucapkan selamat kepada anak-anak Ibu yang telah naik ke kelas 11 di SMK Negeri 2 Padang. Semoga di kelas ini Ananda bisa berprestasi lebih dibanding pada tingkat sebelumnya. Anak-anak Ibu yang berbahagia, di kelas 11 akuntansi ini, Ibu akan mengajar mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Untuk semester ganjil tahun 2020-2021, pokok bahasan untuk mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintahan di kelas 11 akuntansi ada 5 pokok bahasan. Yang pertama, pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan akuntansi pemerintahan. Yang kedua, pencatatan akuntansi pada pemerintahan daerah. Ketiga, pencatatan transaksi pada akuntansi pemerintahan daerah. Yang keempat, penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah. Dan terakhir, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pada akuntansi pemerintahan daerah. Ibu berharap anak-anak Ibu semuanya bisa mengikuti pokok bahasan ini selama semester ganjil dengan baik. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu akuntansi juga semakin berkembang. Akuntansi tidak hanya diterapkan pada perusahaan laba dan nirlaba, namun akuntansi juga diterapkan di berbagai sektor seperti sektor pemerintah yang meliputi pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah atau desa. Di Indonesia, akuntansi pemerintahan daerah telah muncul sejak tahun 1974 dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh setiap instansi, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta, saat ini sangatlah diperlukan. Setiap instansi membutuhkan informasi dari hasil kegiatan pengelolaan keuangannya. Melalui informasi tersebut, setiap instansi atau lembaga dapat melakukan beberapa tindakan, seperti perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi dapat diperoleh melalui laporan keuangan. Laporan-laporan yang andal sangat dibutuhkan bagi pemerintah dalam menetapkan berbagai kebijakan dan sebagai dasar penyusunan APBD. Selain itu, akuntansi diterapkan pada lembaga pemerintah juga dapat menjadi alat kontrol dari pemerintah pusat mengenai anggaran, pendapatan, dan belanja. Oleh sebab itu, diperlukan adanya keseragaman dalam pencatatan akuntansi yang dilakukan antara satu daerah dengan daerah lain. Pada pertemuan kali ini, kamu akan mempelajari mengenai pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan yang diterapkan pada instansi pemerintah. Supaya kamu dapat memahami lebih dalam tentang akuntansi pemerintahan daerah, maka pelajarilah semua materi-materi yang disajikan pada slide-slide berikutnya. Oke anak-anak Ibu, untuk slide pertama kita akan melihat pembahasan kita tentang pemerintahan pusat. Apakah itu pemerintahan pusat? Pemerintahan pusat adalah penyelenggara pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Presiden dengan dibantu oleh Wakil Presiden dan oleh menteri-menteri negara. Sebagaimana kita ketahui, ya bahwa di negara kita Republik Indonesia yang berdasarkan kepada pemerintahan presidentil, maka negara dipimpin oleh seorang presiden yang dibantu oleh wakil presiden, dan dalam pelaksanaan tugasnya presiden juga dibantu oleh menteri-menteri negara yang ditunjuk. Sebagai negara kesatuan, pemerintahan pusat mempunyai wewenang untuk mengatur seluruh wilayahnya melalui pembentukan daerah-daerah, yaitu provinsi, kabupaten, kota, dan seterusnya. Penyelenggaraan pemerintahan pusat dilakukan oleh 3 lembaga negara,
yaitu yang pertama adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif, sebagaimana yang pernah kamu pelajari, adalah lembaga negara yang mempunyai kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, lembaga legislatif diantaranya adalah MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Yang kedua adalah lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif di Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kekuasaan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, lembaga eksekutif antara lain adalah Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan kepala daerah. Yang ketiga, lembaga yudikatif. Di Indonesia, lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang mempunyai kekuasaan mengawasi pelaksanaan perundang-undangan. Di Indonesia, contoh lembaga negara yang menjalankan kekuasaan yudikatif diantaranya adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Selanjutnya anak-anak ibu, kita akan membahas tentang pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak jauh berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan pusat. Maka penyelenggaraan pemerintahan daerah terbagi atas 3 kategori. Yang pertama adalah pemerintahan provinsi, terdiri dari pemerintahan provinsi dan DPRD provinsi. Yang kedua, pemerintahan kota, terdiri dari pemerintah kota dan DPRD kota. Terakhir, pemerintahan kabupaten terdiri dari pemerintah kabupaten dan DPRD kabupaten. Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Sudah bisa membedakan pengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah? Beserta dengan penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah? Kalau sudah jelas dan mengerti, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang perangkat pemerintah daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas kepala daerah, maka dibentuklah perangkat daerah. Anak-anak ibu, perangkat daerah dibentuk melalui peraturan daerah. Perangkat daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Perangkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah sekretariat daerah. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas antara lain yang pertama, menyelenggarakan tugas administrasi kesekretariatan DPRD. 2. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD. 3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. 4. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Yang kedua adalah dinas daerah. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil atau PNS yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah. Yang ketiga adalah lembaga teknis daerah.
Lembaga teknis daerah adalah unsur pendukung tugas kepala daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Yang keempat adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat dengan Satpol PP. Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang kelima, Unit Pelaksana Teknis Daerah atau disingkat UPTD merupakan unsur pelaksana operasional dinas daerah atau lembaga teknis daerah. UPTD juga mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan administrasi teknis operasional. Yang keenam, kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Terakhir, desa atau kelurahan. Desa atau kelurahan dipimpin oleh seorang kepala desa atau lurah. Dalam pelaksanaan tugasnya, kepala daerah atau lurah memperoleh pelimpahan dari bupati atau wali kota. Berikutnya kita masuk kepada submateri terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, pemerintahan pusat menggunakan azas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu anak-anak, pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya menggunakan azas desentralisasi dan tugas pembantuan. Perhatikan slide berikut ini. Di slide berikut tergambar oleh kita bahwa penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat menganut beberapa azas ataupun konsep. Yang pertama, azas yang dianut adalah desentralisasi, yang kedua adalah tugas pembantuan, dan yang ketiga azas dekonsentrasi. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah menganut dua komponen, yaitu azas desentralisasi dan tugas pembantuan. Sekarang coba kita perhatikan slide berikut ini. Ini menjelaskan tentang pengertian desentralisasi. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang untuk membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Pada sistem ini, sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan pusat. Terdapat beberapa alasan yang melandasi diperlukannya desentralisasi di negara Indonesia. Yang pertama, kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini berpusat pada daerah ibu kota. Dalam hal ini adalah ibu kota negara Indonesia, yaitu kota Jakarta. Sedangkan pembangunan di wilayah lain dijadikan objek dari hasil pembangunan pemerintahan pusat. Yang kedua, pembagian kekayaan secara tidak adil dan merata. Dan yang ketiga adalah
kesenjangan sosial antara satu daerah dengan daerah lain sangat mencolok. Selanjutnya anak-anak ibu, kita akan lihat tentang dekonsentrasi. Dekonsentrasi dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sementara itu, tugas pembantuan diartikan sebagai penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Anak-anak ibu yang berbahagia, demikianlah penjelasan materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bisa dipahami dan dimengerti oleh anak-anak ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata ibu yang kurang berkenan, dan ibu sudahi dengan kegiatan belajar kita pada hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.